untuk pergi ke sekolah. Oke, berikutnya Bapak minta 3A. Siapa? 3A sekarang. Oh, Ahmad Fahri. Silakan. Paragraf terakhir. Ayah berangkat. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, Ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan yang benar, kita sudah aman. Cuci pakaian, Bukan Ibu Beni setiap hari pada siang hari akan ada seorang tangga yang membantu Ibu Beni untuk siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Beni untuk untuk bisa menyetrika pakaian. Oke, terima kasih Ahmad Fahri. Nah, itu dari teks bacaan tersebut ya. Beni dan keluarganya sedang mempersiapkan aktivitas kegiatannya. Mereka berperan sesuai dengan perannya masing-masing ya. Ibu dengan tugasnya, kemudian ayah Beni menyiapkan persiapan untuk tugasnya juga bekerja, kemudian Beni juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke sekolah. Oke, Bapak akan Halaman berapa? Tadi halaman 146 ya tadi. Oke, Bapak akan share screen dulu. Oh, belum. Bu As boleh ya? sebentar. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang keberagaman peran individu di dalam keluarga, terutama hak dan kewajiban tentang keluarga. Karan, di stop ya. Karan. Di stop share screen-nya. Gimana? Ada stop di atas. Ada. Halaman berapa? Tadi halaman 146. Oke ya. Oke, Bapak aja ya yang share screen ya, yang lain tidak ya. Oke. Sudah terlihat ya. Nah, untuk materi hari ini ya, materi PPKN hari ini tema 2, subtema 3 dan 4 tentang kewajiban dan hak dalam keluarga, kemudian yang kedua tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kewajiban dan hak dalam keluarga ini bisa termasuk dalam peran individu di dalam keluarga. Oke, kita langsung ke yang pertama. Materi yang pertama. Nah, yang pertama yaitu kewajiban dan hak dalam keluarga. Nih, kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, kemudian ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, di sini peran-peran ini mempunyai tugasnya masing-masing. Contoh misalnya di dalam teks yang tadi kita dengarkan ya, dalam keluarga Beni ya. Di sini Beni
menyiapkan alat-alat tulis ya untuk menyiapkan pergi ke sekolah. Kemudian ayahnya menyiapkan peralatan untuk bekerja ya. Kemudian ibu menyiapkan sarapan ya untuk sarapan Beni dan ayahnya. Nah, tentunya di keluarga kalian juga pasti ya ada perannya masing-masing ya, peran ayah di keluarga kalian masing-masing seperti apa, kemudian peran ibu dan peran Ananda semua di dalam keluarga. Oke, kita berikutnya kewajiban ayah nih diantaranya yang pertama mencari nafkah, kemudian yang kedua melindungi keluarga dan ada lagi kewajiban yang lainnya. Bapak hanya tampilkan 2 saja di sini. Kemudian kewajiban ibu nih diantaranya merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga, kemudian membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Kemudian yang ketiga menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Nah, itu beberapa di antaranya kewajiban dari ayah dan ibu. Luar biasa ya. Kewajibannya luar biasa beratnya. Oleh karena itu, kita harus sayang ya. Harus sayang kepada ayah atau kepada abi. Kemudian sayang juga kepada ibu atau umi ya yang luar biasa melaksanakan kewajibannya di keluarganya supaya keluarganya menjadi keluarga yang hebat dan yang kuat ya. Oke, berikutnya nih kita sebagai anak nih kewajibannya apa saja? Kewajiban anak-anak yaitu belajar ya. Nah, sebagai pelajar juga. Jadi kewajiban anak-anak yaitu belajar, kemudian apalagi membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan oleh anak-anak ya, yaitu merapihkan mainan setelah digunakan. Jadi kalau misalnya kayak kalian sudah main bersama adik atau misalnya bersama kakak atau misalnya dengan teman tetangga ya, itu setelah main, nah mainannya dibereskan kembali, jangan berantakan ya, jangan sampai dibereskan oleh ibu atau umi kalian atau misalnya oleh bibi kalian ya. Jadi dibereskan sendiri ya, bareng-bareng sama teman juga atau sama adik atau sama kakak ya. Nah, kemudian anak-anak juga dapat membantu hal lainnya seperti apa? Menyapu, ya, menyapu, mengepel, menyiram tanaman, ya, atau merawat tanaman, ya. Tentunya di rumah mungkin ada banyak tanaman ya. Nah, tugasnya sebagai anak, nah ikut membantu merawat tanaman, ya. Jadi tugasnya tidak diberatkan atau diserahkan kepada umi atau abi kalian ya, tapi kita juga harus membantunya, mengepel, kemudian menyapu dan lainnya sehingga tugas dari ayah atau ibu tidak terlalu berat ya. Itu kewajiban anak-anak ya dalam keluarga. Oke, berikutnya. Nah, selain memiliki kewajiban, nah seluruh anggota keluarga atau yang ada di dalam keluarga juga memiliki hak ya. Hak itu apa? Sesuatu yang harus kita terima, yang bisa kita terima ya. Contoh hak ayah dan ibu nih. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya ya. Jadi hak ayah dan ibu di dalam keluarga yaitu dihormati oleh anak-anaknya dan disayangi oleh anak-anaknya ya. Kemudian hak anak nih, anak-anak juga memiliki hak ya. Haknya apa? Hak untuk disayangi oleh orang tuanya. Kemudian dicukupi juga semua kebutuhannya. Contoh misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan ya, maksudnya sekolah. Nah, itu ya. Oke. Itu hak dari ayah dan ibu, kemudian hak juga dari anak ya di dalam keluarga. Nah,
Kemudian menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Jangan sampai kita menuntut hak aja ya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Jadi harus seimbang. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah pada tahu ya. Nah, jadi bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas ya. Kalau lambang sila pertama apa? Bintang. Sila kedua Sila rantai. kedua lambangnya apa? Rantai. Rantai emas ya. Sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Kemudian sila keempat lambangnya Kepala banteng. kepala banteng ya. Padi dan Jangan- kapas. Iya, jangan banteng. Kalau banteng mungkin seluruh badannya juga. Jadi kepalanya aja ya, kepala banteng. Dan sila kelima yaitu padi dan kapas ya. Kapas. Jadi itu harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Jadi tiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing di dalam keluarga. Peran ayah, peran ibu, dan peran anak masing-masing berbeda. Ya. Oke, berikutnya. Nih, sekarang materi yang kedua yaitu peran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi peran di dalam keluarga, nah sekarang peran dalam kehidupan sehari-hari nih. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Nah, seperti Anda semua nih di sini sebagai pelajar ya, sebagai siswa, sebagai siswi juga. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya. Tidak main-main, tapi dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian ada juga yang berperan sebagai guru ya. Di sini seperti Pak Etir, Bu Aas, Bu Eli, kemudian Pak Cece, Pak Setia, dan guru-guru yang lainnya ya. Itu tugasnya apa? Mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian ada petugas keamanan lingkungan. Nih, tugasnya apa? Petugas keamanan lingkungan yaitu menjaga keamanan lingkungan ya. Selain itu ada beberapa peran ya yang ada di dalam masyarakat juga. Tentunya banyak sekali peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nih Bapak hanya contohkan 3 saja nih ya. Ada yang berprofesi sebagai nelayan. Pekerjaan menangkap ikan. Ikan ya, bisa menangkap harimau, tentunya menangkap ikan ya. Oke. Petani. Berikutnya ada yang berprofesi sebagai petani. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaannya menanam sawah. Menggarap sawah. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang berprofesi sebagai dokter. Dokter pekerjaannya apa? Mengobati pasien. Jadi tidak hanya menyuntik saja ya, tapi mengobati pasien. Tentunya banyak lagi peran-peran atau profesi-profesi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berprofesi sebagai pilot, ada yang berprofesi sebagai polisi, ada profesi sebagai kasir dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada
profesi apa lagi? Yo. Atau pekerjaan apa lagi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Petani. Terus apa lagi? Dosen. Ya, betul. Apalagi selain dosen? Main bola. Oh, iya, betul. Pemain bola atau atlet ya. Karan mau jadi pemain bola, Karan? Oh iya, doakan ya, semoga menjadi pemain bola profesional ya. Oke. Kemudian ada yang mau jadi menteri, misalnya. Ya. Oke, itu ya profesi-profesi yang lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian profesi itu, beragam ya. Nah, kalau misalnya kebayang, kalau misalnya profesinya sama semua manusia itu profesinya misalnya dokter saja misalnya ya, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya profesinya dokter semuanya manusia itu? Nggak ada yang jadi pasien ya. Atau misalnya semuanya jadi petani. Dokter yang memeriksa dokter. Kalau semuanya jadi petani lauknya dari mana? Jadi fotografer. Fotografer semua. Jadi gimana ya? Nggak ada objek yang difoto ya. Oke, makanya Allah menciptakan Hidupannya masih kayak zaman dulu. Ya, beragam, berbeda-beda. Kalau tentunya semuanya itu jadi kursi gimana? kursi. Kalau orang jadi kursi. Ada yang di meja ya. Oke, jadi kenapa berbeda-beda tersebut? Supaya bisa saling melengkapi ya. Nelayan tentu butuh dengan petani atau dengan dokter juga. Dokter juga perlu ya, atau membutuhkan petani ya untuk makan. Itu kan nasi atau beras itu kan asalnya dari petani ya. Lauknya juga. Kemudian pengen Terus misalnya kalau nelayan nggak bisa digoreng dong ikan. ya, dokter misalnya dokter pengen makan ikan. Nelayan ya. Oke, atau misalnya ada yang berprofesi juga pedagang nih ya, pedagang sudah Terus berdagang tapi nggak ada yang beli. iya. Kalau misalnya pedagang semua nggak ada yang beli ya, makanya diciptakan berbeda-beda atau beragam, saling melengkapi ya. Yang satu membutuhkan ini ada di A misalnya, yang satu yang B perlu C, nanti ada yang C ya. Oke, makanya dibutuhkan saling kerjasamanya di sini antara berbagai peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian mau berprofesi sebagai apa nanti? Atlet. Semuanya Oke, ya Bapak doakan semoga cita-cita kalian tersampai ya, sampai ya. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi desainer, mungkinnya ada yang jadi fotografer. Atau mungkin nanti misalnya di antara kalian semua ada yang menjadi presiden ya, atau misalnya menteri atau bahkan gubernur ya. Presiden kan laki-laki. Nanti di kemudian hari ada yang menjadi pejabat ya. Oke, ya semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang sukses. Apa? Kalau presiden emang tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya banyak dong. Paling mengurus negara. Mengatur itu negara. Ini sekarang tugasnya nih. Tugasnya ada dua untuk Sudah selesai. Kok bisa
menulisnya dengan cepat. Sudah selesai. Kewajiban anak dalam keluarga. Artinya apa, Kak? Sudah selesai. Apa menulisnya dengan cepat? Oh, Kak. Lihat, Kak. Tulisan. Tugas PPKN untuk hari ini ya. Silakan. Sudah tulis. selesai. Alhamdulillah. Silakan tuliskan 3 kewajiban anak dalam keluarga. Dan yang kedua, silakan tuliskan 2 hak anak dalam keluarga. Ya. Oke. Apa artinya dah? Apa? Hak artinya apa? Hak itu sesuatu yang kita terima. Contoh misalnya kita selaku anak mempunyai hak, misalnya hak untuk beristirahat. Nah, itu hak. Untuk bermain itu hak. Ya. Udah. Kalau sesuatu yang apa? Kak, udah. Alhamdulillah. 37 orang. 30 berapa? Tulisannya di buku tulis. Di buku tulis ya. 37 murid. Tugasnya Tulisnya di buku tulis. 36 murid. kerjakan di buku tulis ya. Nih tugasnya. Tugas PPKN hari ini. Nih, silakan itu tuliskan 3 kewajiban. Pendidikan, Pancasila, dan kenegaraan negara. Keluarga kerjakan negara. di buku tulis. Oke ya. Ini tugasnya. Silakan yang belum, silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi nih peran anak di dalam keluarga ya, ini tugas ini yang nomor 1 sama 2. Peran. Iya ya. Peran. Tuliskan 3 kewajiban anak dalam keluarga. Alhamdulillah. Tuliskan 2 hak anak dalam keluarga. Wow. Ya, hak hasa di dalam keluarga apa? Nah, tadi Bapak sudah jelas ya? Apa? Ada yang tanyakan? Tidak. Tuliskan sama pertanyaannya, Boleh Pak. ditulis. Nih, ininya boleh ditulis. Silahkan. Kalau enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Misalnya kalian ya nggak apa-apa. Misalnya kalian ditulis 3 kewajiban anak dalam keluarga. Titik 2 apa saja ya. Ya. Wow. Kemudian Udah. Seru. 2 hak anak dalam keluarga. Kenapa Apa? seru? Anak seru. Kayaknya berisik. Misalnya tuliskan 3 cara kewajiban anak dalam keluarga. Seru. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada catat dari tadi. Kita tunggu sampai jam 11.15 ya. Iya. 11.15. Anakku cemburuan. 11.13. 11.15. 11.15. Nih, kalian suka melaksanakan kewajiban nggak di rumah nih sebagai anak? Tahu, Pak. Suka belajar nggak? Suka. Ketika kalian misalnya belajar, berarti Suka kalian sudah belajar. melaksanakan kewajiban. Ketika kalian misalnya ini seperti melaksanakan Zoom ya. Nah, itu bisa termasuk kewajiban juga, melaksanakan kewajiban, mengerjakan PR. Berarti tulis aja. Maksudnya belajar. Ya, Belajar. tulisnya belajar sambil Zoom. Iya. Terbalik. Zoom sambil belajar gitu, terbalik. Oke, 1 menit lagi, Bapak stop share screen-nya. Tidak, jangan. Sudah selesai. Nanti kan tinggal simak rekornya. Baru jadi bisa stop dulu. Bisa ditulis. Iya. Ini bisa. padahal sebenarnya di video loh. Cuma disendak-sendak. Apa? Hasya? Di record bukan Ini video. video.
Iya, video. atau di video. Sama Jadi aja. Selesai, di Pak. PowerPoint, Bapak jadikan video yang ke Bapak GCR-nya. selesai. Alhamdulillah. Sudah Ini lebih padahal 15 video Bapak. loh. Stop. Matikan. Oke, ya. Wow, keren. Oke, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Kita joget. Tidak. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran PPKN sudah beres ya, tema 2 ya. Semoga kita sama-sama. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang hebat ya. Bisa melaksanakan tugasnya atau kewajibannya dengan baik di dalam keluarga, sehingga Umi adik kita lagi semua pada viral. Oke, nanti jangan lupa setelah dikerjakan difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Udah. Kalau tidak ada yang bisa Bapak sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya yang luar biasa. Ketika Bapak menjelaskan sudah bagus ya, tidak terlalu berisik ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya Bapak akan serahkan kepada Bu Aas ya.